harusnya saya bagi 3, nanti kita bagi jadi 3. Ini saya buat 4. 2, 3, 4. Karena tadi tidak mikir, ternyata tidak kepikiran, ternyata besok libur. Jadi nanti kita kerucut kembali jadi 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan bahas pengertian fikih dan usul fikih dan ruang lingkupnya. Kemudian kita akan bahas hubungan antara fikih, usul fikih, dan kaidah fikih. Kemudian kita akan bahas hubungan antara ilmu kalam dan usul fikih, antara filsafat dan usul fikih, relasi integratif mutualistik antara fikih, usul fikih, dan sains. Ada yang dari jurusan sains di sini, ada yang dari jurusan ilmu teknologi informasi. Ada, Pak. Ada, Pak. Berarti lengkap. Pak. Baik. Terima kasih. Berarti lengkap dari ilmu agama, syariah, usuluddin, tarbiyah, humaniora ya, adab, sampai ke sains, sampai ke teknologi informasi. Luar biasa. Ini saya nih perdana ngajar sebanyak ini nih. Mudah-mudahan kita maksimal ya. Karena kalau kita dalam satu ruangan ini saya yakin agak sulit juga. Kamu bayangkan satu ruangan isinya 500 orang, itu bisa nyewa gedung kita. Nah, itu bisa disederhanakan dengan satu Zoom saja. Nah, itulah fungsinya daripada teknologi. Nah, ini nanti belajar sama yang jurusan informasi, teknologi informasi. Karena akan paham nanti arahnya ke situ. Kemudian pertemuan kedua kita akan bahas pengertian dan ruang lingkup hukum syara, hukum taklifi dan hukum wad'i. Kalau dari pondok pesantren yang pernah belajar usul fikih, nanti ada pembagian hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu sederhananya diantaranya ada di situ ijab, nadab, ibahah, ada tahrim, ada karohah. Kalau hukum wad'i itu ada 3 biasanya, meskipun ada juga yang mengatakan 5, ada sebab, ada syarat, ada mani. Nanti kita bahas di pertemuan kedua. Kemudian dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang masih diperselisihkan. Dalil yang disepakati diantaranya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dalil yang diperselisihkan ada istisna, masalah, ada sadu dzari'ah, ada istishab, ada uruf, dan seterusnya. Nanti kita bahas. Tapi mungkin tidak kita bahas semuanya karena akan butuh waktu yang lama. Bayangkan ini Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran kan sudah dibahas, ada Al-Quran dan hadis tematik kemarin. Saya kira itu tidak perlu kita panjang lebar. Sementara ijma dan qiyas yang memang belum, dan dalil-dalil yang masih diperselisihkan. Kemudian implementasi teori istishab, huruf, dan sadu dzari'ah dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Kita cari contoh-contoh yang kekinian yang kita hadapi sekarang. Nanti kita kaitkan, ada tidak hubungannya dengan teori istishab, ada tidak hubungannya dengan huruf, ada tidak hubungannya dengan sadu dzari'ah, ada tidak hubungannya dengan qiyas. Kemudian pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita akan bahas pengertian kaidah fikih dan usul fikih. Di sini kita sudah bicara masalah kaidah fikih karena di modul yang di kegiatan belajar yang ketiga itu saya banyak menulis tentang kaidah-kaidah baik kaidah fikih maupun kaidah usul fikih beserta contoh-contoh penerapannya. Satu kegiatan itu isinya kaidah semua. Isinya kaidah fikih dan kaidah usul fikih semua. Agar mudah nanti ketika menganalogikan, mensamakan dengan kasus-kasus yang lain. Tentunya dengan titik persamaan yang sama. Kemudian persamaan dan perbedaan antara kaidah fikih dan fikih, apa persamaannya, apa perbedaannya, kaidah fikih dan usul fikih, kaidah fikih dan maqasidus syariah. Nah, tujuan disyariatkannya hukum itu kan ada 5. Nah, itu apa perbedaannya dengan kaidah fikih?
Kemudian kedudukan kaidah fikih sebagai dalil hukum. Boleh tak kita gunakan kaidah fikih untuk dijadikan sebagai dalil hukum? Nah, nanti kan ada kita ketemu di situ perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang tidak. Nanti kita kaji lebih dalam di situ. Karena sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian mengatakan boleh. Karena kenapa? Karena kaidah fikih itu ya asalnya juga dari Al-Quran dan hadis. Cuman bunyinya saja berupa kaidah fikih yang sudah disaring tadi dari kasus-kasus. Kemudian kegunaan mempelajari kaidah fikih sehingga tepat guna. Nah, kita tahu kaidah fikih, tapi harus tepat di dalam menggunakan kaidah fikih itu. Jangan sampai kasus yang tidak masuk ke kaidah itu kita masukkan. Kita paksakan masuk, tidak bisa. Maka ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kemudian 5 kaidah dasar fikih, ada al-umur bimaqasidiha, al-adah muhakamah dan seterusnya. Pertemuan keempat, kita akan bahas proses-proses pembentukan kaidah fikih itu bagaimana prosesnya. Nah, nanti di situ diurut. Diformulasikan, diurut dari awal sampai jadi dia bentuk kaidah fikih. Kemudian kaidah-kaidah fikih tentang kebahasaan. Ada lafaz mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khos, ada nasah, ada mansuh. Nanti kan ada kaidahnya di situ. Kita bahas juga. Baru terakhir implementasi kaidah-kaidah fikih dan usul fikih dalam bidang sains, terutama ilmu kedokteran. Ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang kedokteran. Kayaknya di sini tidak ada ya yang jurusan, karena kita belum ada ya jurusan kedokteran belum ya. Ini gambaran supaya tidak ngambang-ngambang apa itu transintegrasi usul fikih dan fikih itu. Apa maksudnya? Ini saya kasih contoh. Ini juga sudah dipresentasikan di depan para profesor, para dosen di lingkungan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi sebelum kami mengajar. Nah, ini sudah dipresentasikan. Jadi di sini ada judulnya disiplin ilmu. Ada usul fikih, ada kaidah fikih. Usul fikih itu sebagai metode atau cara. Kemudian fikih itu adalah produknya. Kemudian kaidah fikih itu adalah media penata hasil yang dicapai. Yang fungsinya untuk menata hasil daripada produk-produk fikih yang bertebaran di kitab-kitab itu ditata rapi, kemudian jadilah bentuk kaidah, kumpulan-kumpulan, ketentuan-ketentuan hukum. Nah, di sini ada ilmu sains. Disiplin ilmunya kedokteran, literasi digital, dan big data. Ini nanti mungkin ilmu teknologi informasi nanti belajar ini. Kemudian kimia. Di dalam ilmu kedokteran, orang itu, perempuan itu, atau seorang ibu, boleh saja dia perutnya itu dioperasi ya, sesar ya. Perutnya dibedah dengan beberapa alasan. Dengan beberapa alasan di sini dicontohkan jika diyakini bayi yang dikandungnya masih dalam keadaan hidup. Jadi ada dalam kandungan, bayi yang ada dalam kandungan itu masih dalam keadaan hidup. Sementara ibunya meninggal. Boleh tak kita bedah perut jenazah tersebut? Boleh, berdasarkan kaidah yukhtaru ahwanus sarraini. Dipilih salah satu dari dua kejelekan yang lebih ringan. Ada dua syarra ini di sini. Yaitu jenazah kan harus kita hormati. Tidak boleh jenazah sembarangan kita ini. Harus kita hormati. Sementara ada di sini di dalam jenazah ada seorang anak yang masih hidup, yang diyakini masih hidup, maka boleh kita bedah perut jenazah tersebut untuk menyelamatkan bayi yang masih ada dalam kandungan itu. Nah, itu ada hubungannya kaidah fikih dengan ilmu kedokteran. Kaidah fikih dengan ilmu kedokteran. Terus literasi digital dan big data. Nah, nanti ada tentang teknologi GPS, teknologi teleskop. Itu gunanya untuk salah satu dari sarana kita untuk
mengetahui kapan tanggal 1 Syawal, kapan tanggal 1 Ramadan. Biasa digunakan oleh orang-orang pakar ilmu falak. Nah, untuk mengetahui tahun Hijriah, untuk mengetahui jadwal kapan waktu Lebaran, kapan Ramadan, waktu sholat, biasanya pakai itu. Nah, kewajiban menggunakan teknologi GPS dalam ilmu falak jika hanya ini satu-satunya jalan untuk menentukan awal, akhir bulan Ramadan atau kalender Hijriah, maka menggunakan teknologi teleskop ini hukumnya wajib berdasarkan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tak sempurna, sesuatu yang wajib itu illa kecuali bihi dengan dia bahwa wajib, maka hukumnya juga wajib. Kemudian yang ketiga kimia. Kimia ini maksudnya arahnya ke ada limbah yang sangat bermudarat bagi daerah yang ada di lingkungan suatu pabrik, misalnya begitu. Nah, ini berkaitan dengan kaidah yutahammul ad-dararul khas illa bid-dararil 'am. Kemudaratan yang khusus harus dipikul demi menolak kemudaratan yang umum. Kalau seandainya pabrik itu tentu punya manfaat bagi siapa? Bagi yang punya pabrik, bagi karyawan-karyawannya. Tapi itu sifatnya khusus. Sementara di sini ada kemaslahatan yang sifatnya umum yang lingkungannya jadi tercemar. Lingkungan jadi tercemar itu kemaslahatan umum. Maka di sini yutahammalu ad-dararul khas. Seandainya pabrik itu ditutupkan, mudaratnya bagi dia dewek lah, bagi orang kaya, bagi orang yang punya pabrik, dan bagi karyawan tadi. Khos, tapi yutahammalu darul khos, kemudaratan yang khusus tadi itu harus dipikul demi menolak kemudaratan yang umum tadi itu bagi masyarakat sekeliling dari pabrik tersebut. Nah, jika diyakini limbah satu pabrik membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar atau dororun, maka pabrik tersebut wajib ditutup karena menutup itu dororul khos. Sementara tercemar ini adalah doror. Begitu gambarannya. Sebelum kita masuk ke definisi, supaya nyambung nanti apa itu transmigrasi ilmu, masih bingung, bukan saya jelaskan di sini. Baru kemudian kita masuk ke definisi. Bahwa modul itu sudah kita share di grup masing-masing. Apa sudah menerima semua kan? Belum, Pak. Belum. Nah, tim berapa yang belum menerima? Belum, Pak. 18, Pak. Tim berapa? 1, Pak. 17, Pak. 4, Pak. Nah, satu. Tim 4. Tim 4. Tim 1. Berapa lagi? 4, Pak. 16, Pak. Kayaknya sudah, mungkin kalian baru masuk. Salam dari Binjai. Mungkin kalian masih baru masuk ke grup, jadi filenya itu tertanam, jadi kamu tidak ketahuan. Tapi nanti masuk lagi lah. 18, Pak. Belum, Pak. 18. 16, Pak. 16 sudah saya catat. Yang sudah saya catat 1, 4, 16, 18. Modulnya yang baik. 20? 20 sudah 20. 19. 17, Pak. Ini semuanya nih. Yaudah nanti dikirim semua lah kalau. Salam Oke, dari baik. Binjai. Terima kasih informasinya. Halamannya banyak. 19, Pak. Ya baik, terima kasih informasinya. Terima kasih. Kita masuk ke definisi usul fikih dan fikih atau fikih dan usul fikih. Usul fikih itu ada 2 kalimat di situ, 2 kata. Kalau di dalam nahwu sharaf kan 2 kalimat ya. Usul dan fikih masing-masing akan didefinisikan. Dari kata usul, nih. Usul itu bentuk plural dari kata al-aslu.
Yang dari pondok tahu biasanya al-usul ini jamak taksir. Al-aslu ini bentuk mufrad, isim mufrad ya. Mufradnya al-aslu, tasniyahnya al-aslani, jamaknya al-usul. Aslani, usul. Usul ini jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk asalnya. Dari aslu berubah jadi usul. Ini tidak bisa kita karang-karang newek. Kita harus melihat kamus. Nah, maknanya apa? Ma buniya alaihi ghairuhu. Dasar yang di atasnya dibangun sesuatu. Dari definisi ini, maka asal terbagi dua. Ada yang hissi, ada yang maknawi. Hissi itu bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita sentuh. Sementara asal yang sifatnya tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, hanya ada di dalam pikiran. Nah, contoh di sini membangun atap. Membangun atap. Bisa tidak atap kita sentuh? Bisa, jelas. Atau pondasi rumah, bisa tidak kita sentuh? Jelas, bisa. Itu namanya hissi. Sementara maknawi, membangun hukum di atas dalil bisa kita tangkap. Hukum tidak bisa, kita bang tidak bisa, itu dengan maknawi. Lalu asal itu ternyata menurut istilah ada beberapa makna. Jadi nanti kamu jangan canggung ketika nemu di beberapa referensi ternyata asal itu maknanya macam-macam. Nah, karena memang maknanya banyak. Satu, bermakna dalil. Ada ungkapan begini, al-aslu fil mas'alah al-kitab wa sunnah. Jadi makna asal di sini bukan yang lain, tapi maknanya adalah dalil. Dalil dalam masalah ini adalah Quran dan Sunnah. Makna asal yang pertama. Yang kedua maknanya roji, unggul. Yang unggul. Ada kalimat begini, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Yang unggul di dalam ucapan itu, kalam, ucapan itu adalah makna hakikatnya. Makna hakikatnya. Kalau udah bisa kita maknakan ke hakikat, baru nanti kita arahkan ke makna majas. Misalnya, ja'a asadun ilal pasli, datang seekor singa ke dalam kelas. Mungkin enggak seekor singa ini masuk ke dalam kelas? Rasanya enggak mungkin lah. Masa singa masuk kelas di tengah-tengah kota? Kan sangat-sangat mustahil gitu kan. Berarti kita arahkan ke arah majas. Makna majas. Apa makna majasnya singa? Ya seorang guru misalnya saking dia itu killernya mungkin, atau seorang dosen saking killernya, maka para mahasiswanya, para mahasiswinya menisbahkan kata singa kepada dosennya tadi. Kalau bisa jangan begitu ya. Tidak boleh seperti itu, kurang bagus etikanya. Kemudian asal yang bermakna kaidah mustamirah. Al-qaidah al-mustamirah, kaidah yang berlaku. Contoh, ada kalimat bunyinya begini, ibahatul maitati lil mudqarri ala khilafil asli. Kebolehan memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat adalah bertentangan dengan kaidah yang berlaku. Jadi asal di sini bermakna kaidah yang berlaku. Apa kaidah yang berlaku? Kita tidak boleh makan bangkai. Haram hukumnya dalam kondisi normal. Tidak boleh kita memakan babi ataupun anjing dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi darurat, boleh saja. Tapi memang benar-benar darurat. Darurat itu nanti harus kita pahami juga. Tak semua kondisi itu disebut darurat. Ada hajat, nanti kondisi dalam keadaan hajat, ada darurat. Nah, itu harus ada nanti di pertemuan terakhir. Kita bahas itu. Perbedaan antara darurat dan hajat. Kemudian yang makna yang selanjutnya, asal bermakna mustahab. Sesuatu yang dikembalikan pada kaidah asalnya. Dikembalikan kepada kaidah asal disebut dengan al-mustashab. Mustashab. Hal ini sebagaimana di dalam perkataan para ulama, al-aslu baqa'u makan ala makan, ini kaidah juga. Banyak ini dikutip nih kaidah ini, diantaranya di kitab Al-Mabadi Awaliyah karangan
Abdul Hamid Hakim yang punya kitab Tri Usul Fikih itu. 3 serangkai. 3 serangkai kitab usul fikih. Kamu kalau mau beli boleh. Mabadi Awaliyah, As-Sulam, dan Al-Bayan. 3 serangkai. Beliau semua yang menulis. Aslinya, beliau itu aslinya Padang. Aslinya orang Padang dia. Biasanya di pondok-pondok dipelajari. Kemudian yang ke-5 atau asal bermakna maqis alaih, yaitu kasus induk. Ada kias nanti. Kita bahas tentang kias ini. Bagian daripada rukun kias. Maqis alaih itu kasus induk atau objek yang menjadi sumber pengkiasan. Contoh di sini al-khamru wal aslu wan nabidh wa faruhu bi jamil iskar. Khamar itu asal. Maqis alaihnya, asalnya. Kemudian nabis, minuman keras selain anggur, itu kasus cabang. Bijamil iskar dengan titik temu, sama-sama mabukkan. Ada narkoba atau narkotika, sabu-sabu. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan sabu-sabu itu hukumnya haram, narkotika itu hukumnya haram? Apalagi yang sekarang whisky itu hukum. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan di dalam hadis. Kok bisa haram? Nah, itu penggunaannya, pendekatannya menggunakan dalil qiyas. Dianalogikan. Dianalogikan dengan apa? Khomar. Apa titik persamaannya sehingga bisa dianalogikan? Sama-sama iskar. Minuman keras memabukkan. Sabu-sabu apalagi? Narkoba apalagi? Sama-sama memabukkan. Sehingga bisa dikiaskan. Pahim tum? Pahim tunna? Fahimna. Fahimna, Ini Pak. lagi contohnya. Yang sering diungkapkan itu berkata atau up kepada ibu kan tidak boleh. Tidak boleh ya. Bagaimana kalau ibunya disakiti, orang tuanya disakiti dengan senjata tajam atau hal-hal lain? Itu lebih-lebih. Itu juga menggunakan qiyas. Lalu lanjut kita masuk ke pengertian fikih. Setelah asal baru masuk al-fiqh. Fikih punya 2 makna. Asal. Pertama Bukan, al-fahmu. ini asal, pengertian asal usul fikih itu yang bawah nih, Nat, ya. Ini kok ada garis-garis ini ya? Ini nah asal, ini usul fikih. Jangan nakal lah, jangan dicoret-coret. Nanti diketawain pula dong Ustaz nih Pade. Diam, woi. Ini yang nyoret ini apa ya? sekali ya. Ini yang nyoret apa nih? Hah? Kok bisa nyoret? Selain yang berat mungkin hargai dosen woi. Jangan di itu ya. Kita sekarang direkam ini. Yang dengar semua yang nonton dari manapun. Oke. Fikih. Nah, dia ada ayat bunyinya begini, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Al-Isra ayat 44. Dan tiadalah sesuatu apapun kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Hanya saja kamu tidak memahami. Saya garis bawahi, saya tebalkan cetaknya. Kamu tidak memahami la tafqahuna. Maka tadi maknanya al-fahmu, paham. Makna yang kedua, at-tafaqquh, itu bermakna al-fahmu ad-daqiq. Artinya memang ngerti secara mendalamnya, pengetahuannya luasnya. Disebut dengan syiddatul fahmi, benar-benar sangat paham. Nah, sekarang payah kita nyari orang-orang yang al-fahmu ad-daqiq nih. Sebagaimana dalam firman Allah surah At-Taubah, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Nah, di sini kan ada memperdalam pengetahuan agama itu makna daripada liyatafaqahu fid din. Maka kamu di sini mungkin ada yang dari Tungkal, ada yang dari Tebo, ada yang dari Bungo. Jauh-jauh nuntut ilmu ke kota Jambi, ke Muaro Jambi, ke UI. Ini yang garis-garis ini bisa dihilangkan enggak? Mengganggu nih. Ada yang bisa menghilangkan? Ada yang bisa menghilangkan? Yang nyoret Pak, yang harus ngilangin. Yang Iya nyoret Pak, tuh, Pak. yang harus ngilangin. Yang nyoret yang harus ngilangin Pak. Yang nyoret tuh Pak, Saya yang saya jahil, itu. tangan-tangan dajjal Pak, yang nyoret tuh Pak. Cacat aja Kurang namanya paham. Pak. Penggunaan itu. Kita lanjut ya. Jadi memang kita itu dianjurkan untuk menuntut ilmu. Di dalam hadis disebutkan utlubul ilma walau meskipun sampai ke negeri Cina, bukan maksudnya kita harus ke negeri Cina, bukan, tapi sejauh mungkin nyari sumber-sumber ilmu yang ada di selain tempat kita. Tak harus ke negeri Cina, itu maksudnya isyarat jauhnya. Siapa yang nyoret? Saya catat namanya. Siapa yang nyoret? Jadi bahan catatan nanti. Ngaku. Catat lah Pak, Alpine B. Woi ngaku woi. Siapa yang nyoretnya? Ngaku lah tuh ya Allah kalian ini. Nyoret berani, ngaku udah berani. Yesi yang nyoret Pak. Jadi tega Jo. Kalau besar kamu tuh. Kita tengok tuh namanya di sana tuh. Kebiasaan tuh, Pak. Di dosen lain gimana? Dicoret juga? Dicoretnya juga, Pak. Astagfirullahaladzim. Nah, ini perlu belajar taklimul muta'alim nanti. Supaya Belajar ilmu adab, Pak. ya, itu taklimul muta'alim itu kitab tentang akhlak gitu. Supaya belajar lagi ya. Kamu kan masih semester 1. Jadi harus ya wajar lah kalau masih belum ditempa memang akhlaknya. Kita masuk ke definisi fikih sebagai disiplin ilmu. Ada 2 di sini. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasabu min adillati at-tafsiliyah. Pengetahuan. Perhatikan di sini ada kata pengetahuan di definisi pertama. Di definisi kedua bunyinya tidak pengetahuan lagi, tapi majmu'atul ahkam, himpunan hukum-hukum. Jadi fikih itu ada yang bermakna pengetahuan tentang hukum, ada yang bermakna himpunan dari hukum-hukum. Nah, memang para ulama berbeda pendapat. Dari 2 pengertian di atas, maka definisi pertama menunjukkan fikih dipandang sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan hukum. Sedangkan definisi kedua menunjukkan fikih dipandang sebagai hukum. Nah, ini perlu digarisbawahi nih. Perlu digarisbawahi. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan antara fikih sebagai ilmu dan fikih sebagai hukum. Nah, dari definisi di atas itu, dari kalimat pengetahuan tentang hukum, maka pengetahuan tentang zat atau sifat tidak termasuk ilmu fikih. Tentang zat itu tidak bagian dari ilmu fikih, sifat tidak bagian dari ilmu fikih. Seperti kita menggambarkan zat seseorang, menggambarkan warna putih, tidak masuk. Tidak ada hukumnya di situ.
Kemudian dua, hukum berbentuk syar'i, maka tak termasuk ilmu fikih pengetahuan tentang ilmu akal. Bukan bagian dari ilmu fikih ilmu akal, logika. Seperti bilangan 1, separuh dari 2. Bukan bagian daripada ilmu fikih. Hukum hisi juga tidak masuk. Keinderaan, seperti api itu membakar. Tidak bisa, tidak dikatakan fikih. Hukum lugawi, Bar fa'il. minjem 50 bar. Untuk pegangan agak ke bank kalau agak disuruh bayar. Fa'il adalah isim dibaca rafa ini Baru aku narik. bukan Hah? kajian fikih. 150. Ambil megang deh. Kemudian berkaitan Ayo, dengan bayar. perbuatan atau amaliyah, sifatnya amaliyah, perbuatan. Maka tidak termasuk fikih pengetahuan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Karena nanti ada ilmunya sendiri, yaitu ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, ilmu kalam, dan seterusnya. Itu ada kajian tersendiri, bukan kajian fikih. Kemudian yang keempat, diupayakan dari dalil tafsili atau terperinci. Maka mengecualikan pengetahuan seorang muqallid, pengikut mujtahid, orang yang masih ikut kepada mujtahid. Muqallid, qallada yuqallidu taqlid, bertaklid pada salah satu imam mazhab. Karena pengetahuan tersebut didapatkan dari mujtahid melalui dalil yang bersifat global atau ijmali. Ada dalil yang sifat ijmali, ada dalil yang sifat tafsili tertentu. Lalu kemudian usul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Tadi kan usul, kemudian fikih. Nah, sekarang kita masuk usul fikih dalam satu kesatuan. Apa itu makna usul fikih? Dalailul fikih al-ijmaliyah wa bi turuqis istifadatiha wa mustafidiha. Dalil-dalil fikih yang sifatnya global. Metode penggunaan dalil tersebut serta persyaratan karakteristik orang yang mengoperasikan dalil tersebut. Ya, dalil yang sifatnya global. Nanti di bawah ada dijelaskan. Kemudian definisi lain menurut Imam Al-Baidawi dan Ibnu Hajib, ma'rifatu dalail fikih al-ijmaliyah wa bituruq istifadatiha wa mustafidiha. Kalau ini ma'rifah, kalau ini langsung dalil fikih. Usul fikih, dalil itu sendiri maknanya. Yang kedua adalah pengetahuan terhadap dalil. Maka dari definisi 2 ini dapat dikatakan bahwasanya sebuah pengetahuan dapat dikategorikan sebagai usul fikih apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, harus berupa dalil global atau ijmali. Apa itu dalil ijmali? Kaidah-kaidah yang bersifat umum, yang belum berkaitan dengan suatu kasus. Contoh, amar atau perintah secara mutlak, secara hakikat menunjukkan wajib. Amar, perintah. Fi'il amar, itu kan biasanya maknanya perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya, perintah itu menunjukkan wajib. Dan nahi, larangan. Secara mutlak menunjukkan haram. Al-aslu fil nahi lit tahrim. Pada prinsipnya, nahi itu menunjukkan haram. Dari pengertian ini dapat disimpulkan beberapa contoh permasalahan yang berada di luar koridor usul fikih. Contoh, aqimus shalah, dirikanlah salat. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nabi SAW di dalam Ka'bah, salat di dalam Ka'bah. Kemudian ijma bahwasanya cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan anak perempuan kandung mayit mendapat bagian 1/6. Nah, ini masalah waris nih. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ingat, kalau cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris, tapi masuk ke dalam zawil arham. Ada seorang istri, suami istri punya anak laki-laki, punya anak perempuan.
Kemudian anak laki-lakinya punya anak laki-laki lagi, punya anak perempuan, jadi cucu laki-laki jatuhnya. Anak perempuan juga punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah, dari anak perempuan ini, laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan bukan bagian daripada ahli waris. Begitu kaidah di dalam ilmu waris atau ilmu faraid. Kalau cucu perempuan bersama dengan anak perempuan kandung mendapat bagian 1/6, seandainya anak perempuan ini 1 orang. Kalau 2/3 tidak bisa dia dapat 1/6. Jika tidak ada ahli waris lain yang menjadikan asobah pada keduanya. Kalau ada di sini anak perempuan, ada anak laki-laki kan asobah, sehingga tidak dapat. Ya. 5. Meneruskan hukum suci bagi orang yang mengalami ragu-ragu dalam kesuciannya. Kamu sudah wudhu. Tadi sudah wudhu jam 7. Sudah wudhu. Ragu kamu sudah batal wudhunya atau belum? Ragu, tapi sudah wudhu sebelumnya. Berarti berdasarkan ini istishab namanya. Tetap dihukumi suci. Kecuali memang yakin tadi keluar angin atau menyentuh perempuan. Beberapa contoh di atas berada di luar koridor usul fikih dikarenakan statusnya merupakan dalil tafsili. Ini dalil tafsili semua nih. Dalil tafsili, rinci disebutkan. Sementara usul fikih itu sifatnya ijmali. Kedua, metode menggunakan dalil ijmali, yaitu sebuah metode yang digunakan oleh seorang mujtahid di saat terjadi kontradiksi antara dua dalil yang bersifat tafsili, seperti mendahulukan dalil yang bersifat khos daripada dalil yang bersifat am. Ada dua dalil, yang satu am, yang satu khos. Mana yang didahulukan? Tentu yang khos. Kemudian ketiga, karakteristik operator dalil ijmali yang dimaksud karakteristik orang yang melakukan operasionalisasi dalil ijmali. Yang dimaksud adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang agar memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Nah, harus seorang mujtahid itu punya ketentuan-ketentuan berlaku. Ada syarat-syaratnya, tidak bisa kita langsung jadi mujtahid. Apalagi sekarang ini. Tak bisa kita jadi mujtahid karena syaratnya sangat berat sekali. Di antaranya dia harus paham ilmu kebahasaan, paham tentang ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, banyak sekali yang harus dipahami. Usul fikih harus menguasai. Maka baru dia disebut dengan mujtahid. Nah, maka mujtahid itu ada beberapa bagian, ada mujtahid mutlak atau mustaqil, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih, dan seterusnya. Masuk kepada objek kajian fikih dan usul fikih. Objek kajiannya. Coba supaya saya tidak baca terus monoton, coba dibaca saya random saja ya. Yang nampak saya sebut namanya. Dimas Adi Saputra. Dimas Adi Saputra. Ada orangnya, Dimas Adi Saputra. Ada orangnya, Dimas Adi Saputra. Tidak ada ya. Berarti ininya aktif tapi orangnya tidak ada. Saya sebut lagi, saya cari lagi satu orang. Ilham Dwi Pratama. Ilham Dwi Pratama. Silakan dibaca Ilham Dwi Pratama. Ada Ilham Dwi Pratama.
Nah, kan ketahuan kan siapa yang on, siapa yang off. Karena saya tidak bisa ngabsen satu-satu habis waktu, saya absen. Qurratul aini 1A. Silakan dibaca. Nani, Pak. Woi, ada boy. Ada dah namanya yang dipanggil Bapak tuh. Hadir Ustaz. Tolong mic-nya semua. Bisa? Kita cari yang lain. Yang on aja. Saka, silakan Saka. Baca. Hey, Yumasa. Tidak ada satupun ya. Afwan Ustadz, yang hadir aja yang dari tadi menanggapi aja, suruh baca daripada makan waktu lama. Iya Ustaz. Yang siapa yang menanggapi siapa? Nanda. Lisan, yang lisan tangan ya? Boleh Yang Ustadz, saya hangat itu dari tadi udah on cam, mungkin bisa. oh gitu, saya enggak ngelihat, harus buka. Saya boleh Pak, saya boleh. Boleh Pak, saya Pak Ayu. Nah, silakan. Boleh Pak. Silakan. Yang mana Pak? Yang B ya Pak? Ini yang B, silakan dibaca. Oke, ayo duluan. Topik kajian fikih dan usul fikih. Menurut Abdul Wahab Qolaf, topik kajian fikih adalah perilaku atau perbuatan seseorang atau mukallaf seperti jual beli, sewa, gadai, mewakilkan, sholat, puasa, haji, membunuh, menuduh zina orang lain, mencuri, pengakuan, dan mereka yang dilakukan seseorang yang semuanya mengandung hukum syara. Jadi, hukum fikih tidak terkait dengan benda, karena itu ibu kandung, ibu mertua tidak haram perbuatan nikahnya. Memabukkan tidak haram yang haram konsumsinya. Oke, cukup. Terima kasih. Iya, Pak. Kita masuk ke topik kajian seperti yang sudah dibaca oleh teman tadi, si Ayu tadi. Jadi ini penting sekali nih ya. Fikih, topik kajian fikih itu perbuatan, bukan benda. Ini kan yang saya ingin ini tekankan, bukan benda. Komputer ada hukum dah? Enggak ada. Jaringan ada hukum dah? Enggak ada. Ini huruf patung ada hukum dah? Enggak ada. Ini patung nih hukumnya haram nih. Kenapa? Karena terbuka auratnya. Enggak ada hukum di situ. Nah, ini penting nih. Ini dasar sekali nih. Kalau ada orang mengatakan ini patung nih, patungnya ya, bukan orang yang buatnya, bukan ya. Patungnya ini enggak buka aurat segala macam misalnya kan. Enggak ada hukumnya di situ. Karena dia berupa benda. Tidak ada hukum. Jadi objek kajian fikih itu perbuatan seseorang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah kena beban agama. Itu namanya mukallaf. Sudah baligh dia sampai umurnya laki-laki 15, perempuan 9. Kurang 15 hari atau 16 hari. Kalau laki-laki biasanya 15 tahun. Itu disebut dengan mukallaf. Dia sudah punya kewajiban, punya beban hukum, yang beban kewajiban yang harus dia laksanakan. Wajib sholat, wajib puasa.
Itu namanya mukal. Nah, kamu semua di sini saya yakin semuanya sudah orang mukalaf semua. Tidak ada yang masih anak-anak. Kecuali perilakunya mungkin ya enggak? Mungkin perilakunya mungkin ada yang masih belum dewasa ya, karena masih usia 17-an rata-rata, mungkin enggak ada yang 18. Lalu jual beli, sewa, gadai, mewakilkan, akad wakalah nih, mewakilkan, sholat, puasa, haji, membunuh, menuduh, zina orang lain, mencuri, dan wakaf yang dilakukan seorang, semuanya mengandung hukum syara, karena di situ ada perbuatan tanpa terkecuali. Jadi hukum fikih tidak kait dengan benda. Karena itu ibu kandung, ibu mertua tidak haram. Tidak haram ibu kandung, ibu mertua. Kalau ada orang mengatakan ibu kandung itu haram, ibu mertua itu haram, tidak haram. Yang haram itu adalah perbuatan menikahinya. Itu yang haram. Minuman yang memabukkan tidak haram. Yang haram adalah meminumnya, mengkonsumsinya. Paham ya? Paham tum? Pahimna? Pahim tuna? Sudah. Cukup. Kita lanjut. Sekarang masuk ke topik kajian usul fikih. Dalil syara. Ingat, usul fikih itu objek kajiannya dalil syara yang sifatnya kulli. Sifatnya menyeluruh. Kulli dengan kulli beda nanti. Yang diambil dari hukum-hukum yang sifatnya menyeluruh. Misalnya ahli usul fikih mengkaji kias dan kekuatan argumentasinya, atau lapas am dan yang membatasinya, amar dan hukum yang ditunjukkannya, dan lain. Itu merupakan objek kajian daripada usul fikih. Secara lebih praktis, Abdul Wahab Kolab, kamu bisa nanti dirujuk di kitab aslinya. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, beli saja, dibeli. Nama kitabnya usul fikih, nama pengarangnya Abdul Wahab Kolab. Namanya usul fikih sendiri, beli ya. Di online banyak, di Shopee itu banyak tuh. Sudah ada beli terjemahannya saja kalau tidak bisa pakai baca bahasa Arabnya. Al-Quran, dia memberikan istilah. Al-Quran adalah dalil syara yang pertama. Al-Quran tidak datang dalam satu bentuk, tapi dalam beberapa bentuk. Ada yang sifatnya amar, ada yang sifatnya nahi, ada yang sifatnya umum, dan sebagian menggunakan sifat mutlak. Nahi, umum, dan mutlak. Nah, sifat amar, nahi, umum, dan mutlak adalah macam-macam dalil syara yang sifatnya umum. Al-aslu bil amri lil wujub, al-aslu fil nahyi lit tahrim. Itu dalil-dalil yang sifatnya umum semua. Dari macam dalil-dalil umum ini, ahli usul fikih mengkaji secara seksama. Nah, tentu yang diteliti adalah susunan kalimatnya, metodenya, gaya bahasa Arabnya, dan penggunaan mengandung dimensi syara. Termasuk juga menggunakan perspektif dilihat dari tafsirnya bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana, asbabul wurudnya. Kalau dalam tafsirnya mananya asbabun nuzul, di dalam hadis disebut dengan asbabul wurud. Nah, ketika riset ini menemukan hasil bahwa sifat amar menunjukkan wajib, nahi menunjukkan makna haram. Itu melalui penelitian, tidak langsung mengatakan sifat amar wajib, tidak langsung mengatakan secara umum nahi itu haram, tidak, tapi melalui riset, penelitian, melalui istiqra'i, penelitian dari Al-Quran dan dari hadis. Karena ada sifat amar tapi dia tidak menunjukkan wajib, bahkan menunjukkan boleh atau nadab. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah, itu fi'il amar tuh, perintah. Apakah wajib makan, wajib minum? Belum tentu. Nah, jadi tak semua sifat amar itu hukumnya wajib, tak semua sifat nahi itu hukumnya haram.
Nah, ada ayatnya bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Berdasarkan kaidah pada prinsipnya perintah wajib, maka wajib memenuhi janji. Kamu kalau janji wajib dipenuhi, tidak boleh ingkar janji. Kata orang awam kan baduso kalau janji tapi janjinya diingkari, ya. Wajib memenuhi janji. Apapun akad, dalam akad kita sudah janji mau berakad begini tapi di apa istilahnya tidak dipatuhi, ingkar janji, ya udah satu. Haramnya satu komunitas mengolok-olok komunitas lain. Ada ayat bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok kaum yang lain. Kalau seandainya ada ini contoh saja ya. Muslim mengolok-olok orang non muslim, nanti yang non muslim ini balas lagi ngolok-ngolok yang muslim. Jadi Tuhan kita dihinakan sama mereka. Maka di sini tidak boleh untuk menghindari itu. Nanti zat yang maha agung, zat yang maha mulia yang kita sembah diejek mereka. Nabi yang kita muliakan diejek mereka. Gara-gara kita mengejek mereka, maka tidak boleh. Kita saling mengolok-olok. Paham ya? Semua macam ibu diharamkan untuk dinikahi. Ya, ibu kandung, ibu mertua. Maka ibu mertua itu kalau kita bersentuhan sudah wudhu nih, sudah ambil wudhu, salaman dengan ibu mertua boleh karena dia adalah mahram kita. Ibu mertua ya. Itu tidak membatalkan wudhu. Nanti kamu kira kalau sudah nih ada yang sudah nikah nih kayaknya. Belum lah ya. Masih muda semua ada. Masih nusa satu. Itu bukan. Ada yang sudah nikah ya? Ada, Pak. Nah, ibu mertua itu kalau kamu berwudu udah batal bersentuhan. Sebentar. Sudah Pak Putri. Ya, jadi ya. Berarti ada yang pernikahan dini di sini ya. Tidak apa-apa, yang penting. Assalamualaikum, Pak. Ya, gimana? Izin bertanya. Kita belum buka nih, kita materinya panjang. Kalau saya buka pertanyaan, kalau kita buka pertanyaan tidak selesai. Saya yakin tidak selesai. Ini sudah jam 9:07, kita jam 10 sudah selesai. Nanti ya. Siap, Pak. Nanti Siap, ya. Pak. Oke. Lalu selanjutnya membebaskan budak dalam tubuh. Nah, ini budak ini kita dosa bahas budak lah sekarang, tidak ada budak ya. Budak Jambi banyak, tapi budak ini tidak ada. Budak yang masuk di sini ada. Kalau orang Jambi kan nyebutnya budak Jambi ya. Tidak ada tuh. Tidak perlu kita bahas. Kita bahas yang real saja. Nah, kemudian kita masuk ke sumber-sumber ilmu usul fikih. Tentu semua ilmu itu nanti kembali kepada tauhid. Sealim-alim orang, sealim-alimnya orang, sejenius-jeniusnya orang. Bisa dia buat kapal terbang, bisa dia buat kapal selam, bisa dia buat nuklir. Pasti itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau muslim ya.
Ini kan muslim semua ada. Kita muslim semua kan? Muslim, Pak. Pasti kembali kepada Alhamdulillah Allah muslim, Pak. Subhanahu wa taala. Apapun pintarnya kamu kembali kepada Allah. Bodohnya kamu kembali juga kepada Allah. Ini secara tauhid ya, bukan secara adab. Lolonya kita ini kembali juga kepada Allah. Allah. Secara tauhid. Saya makoh ketika ngajar, ketika dia tidak paham, saya tidak marah-marah, tidak. Kok tidak paham, dijelaskan detail, tidak paham. Saya tidak marah. Kenapa sih tidak marah? Karena yang memberi hidayah itu Allah. Bukan saya yang ngasih hidayah. Saya tugasnya hanya sebagai perantara ngajarkan kalian. Saya tugasnya hanya mengajarkan. Sementara yang memberi ilmu itu Allah. Begitu juga usul fikih. Usul fikih ini bersumber juga daripada ilmu kalam. Kalau kita bahas tauhid nanti panjang ceritanya. Untuk menjadikan usul fikih sebagai landasan penetapan harus terlebih dahulu ma'rifah, meyakini Allah. Ma'rifah di sini ya tahu sifat-sifat Allah, tahu sifat-sifat Rasul. Dan Rasulnya sebagai sumber wahyu. Karena itu sangat wajar jika di kitab-kitab usul mutakallimin, aliran mutakallimin, banyak diwarnai wacana-wacana bernuansa teologis. Contohnya tentang baik dan buruk, al-husnu wal qubhu. Nah, ini nanti kamu bisa rujuk di kitab Ghayatul Usul tentang ini. Boleh dicatat. Ghayatul Usul itu kitabnya, tapi ada sudah terjemahannya. Kami dulu ketika kuliah di Situbondo, kami bahas itu, kitabnya Ghayatul Usul. Sarah daripada Lubul Usul. Nah, itu sudah ada, terjemahannya sudah ada. Kayaknya dari Sidogiri itu sudah menerjemahkan. Nanti carilah di toko-toko online itu banyak kayaknya. Baca di situ ada. Kemandirian akal sebagai salah satu sumber hukum atau istiqlaliyatul aqli, taklif bil muhal. Taklif bil muhal. Muhal itu artinya mustahil. Perbincangan seputar fungsi ilat hukum. Apakah sekedar menyikap hukum yang sudah ada di alam azali? Azali itu keadaan di mana belum ada cipta Allah. Yang ada hanya Allah sendiri. Belum ada, makhluk belum ada, itu namanya azali. Atau justru memproduk hukum baru secara mandiri. Masyukur nikmat. Itu bagian daripada ilmu kalam. Ada kalam nafsi nanti kajiannya. Hakikat kalam nafsi. Kemudian ilmu bahasa ini sangat jelas sekali ya. Pasti berhubungan dengan bahasa Arab. Yang namanya usul fikih jelas. Al-Quran bahasa Arab. Al-Hadis bahasa Arab. Bahkan kitab-kitab usul fikih kan kitab-kitab putih itu rujukannya juga kitab bahasa Arab. Jadi sangat jelas nih. Hukum-hukum syar'i dari sisi ontologisnya. Jadi tinjauan kajian ontologis hukum syar'i sebagai salah satu sumber usul fikih ini dapat dibuktikan dengan adanya pembahasan tentang hakim. Nah, hubungannya juga nih. Hakim, mahkum fi, mahkum alaih, hukum taklifi maupun hukum wad'i. Hakim di sini kalau disebutkan hakim di dalam usul fikih bukan hakim yang ada di Mahkamah Agung, itu bukan. Hakim dalam usul fikih ini yang dimaksud adalah Allah. Karena di dalam Al-Quran itu kan harus ada yang menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Mubayyin Al-Quran. Nabi. Jadi Nabi juga sebagai hakim. Kita langsung tidak bisa. Harus lihat hadis. Karena hadis itu sebagai mubayyin, penjelas bagi Al-Quran. Maka kalau ada orang yang mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa melihat pendapat para ulama, bohong itu namanya. Saya katakan bohong, wallahi bohong itu. Dia tahu sholat dari mana? Dari ulama, tahu sholat
tahu rukun sholat itu sekian, 13, 17, 14. Dari siapa? Dari para ulama. Kemudian sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Tadi saya ada slide. Saya akan tampilkan slide. Halo, masih aman ya? Ya, Masih ya? Masih mendengar ya? Ya, alhamdulillah. Pak. Dengar. Meskipun ini sudah berkurang 100 detik, ini sudah berkurang nih. Apa mungkin sudah ujian mungkin ya? Sudah mulai ujian? Iya, Pak. Ujian, Pak. Ujian. Sedang berlangsung, Pak. Sedang berlangsung. Saya besok, Pak. Besok ada yang besok kan tanggal merah besok. Saya juga besok, Pak. Besok tanggal merah ujian juga ya? Besok tetap ujian, Pak. Nggak tahu, Pak, katanya sih ujian. Ujian, Pak. Ada tanggal merah besok, Pak. Besok itu hari santri, memperingati hari santri, perjuangan para pahlawan dari golongan santri. Itu harus santri. Sejarah perkembangan usul fikih. Ada di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in. Masa tabi'in. Sahabat itu ya di masa sahabat berarti yang pernah ngelihat Nabi dan beriman dengan Nabi. Kalau tabi'in dia tidak ngelihat Nabi, dia hanya ngelihat sahabat. Namanya siapa? Tabi'in. Kita nih masuk mana? Kita masuk mana? Sahabat. Masa Nabi. Nah, kita nih masuk mana kita semua nih yang ada di zaman sekarang nih. Modern dan Modern ya? Modern. Masa modern. Nah, saya tidak ada masa modern. Kita nih ya masuk tabi'in dan seterusnya. Ya kan? Ya. Karena begini, ada tabi'in ya. Ada tabi'in. Titik di situ. Apa? Ada lagi tabi'in. Titik di situ ya. Ada lagi tabi'in. Udah 4 tuh tabi'innya. Dan seterusnya. Kita ini tak sampai ke berapa nih tabi'in. Nah, jelas kita Ya bentar. ngikut kepada orang, ngikut dan seterusnya. Bentar, woi. Masa abad pertengahan, Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Masa modern dan kita ini masuk sini lah ya. Modern dan kontemporer. Di masa Nabi, ilmu usul fikih itu belum menjadi cabang ilmu tersendiri. Tidak ada permasalahan. Tidak ada masalah di masa Nabi itu. Istilahnya mauquf. Ini apa hukumnya mauquf? Tidak ada. Tidak ada begitu. Kenapa? Karena Rasul yang langsung menjawab. Paham ya? Rasul yang langsung menjawab. Berbeda dari perbedaan cara pandang dalam menetapkan cara bertanya. Maka ada orang yang sekarang kan lagi maulid Nabi. Katakan maulid Nabi itu tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman sahabat. Orang sahabatnya ketemu terus dengan Nabi. Muji-muji dengan Nabi. Kita kan maulid kan intinya muji-muji Nabi. Kan? Mengagung-agungkan Nabi, bersyukur dengan kelahirannya Nabi. Lalu mengatakan tidak ada dalilnya. Gimana ada dalilnya? Wong para sahabat bertemu langsung dengan Nabi. Padahal sesungguhnya kalau dilihat di dalam Al-Quran itu banyak juga dalil tentang maulid Nabi. Di antaranya Quran surah Yunus ayat 58 itu. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, kita bahas itulah ya. Kemudian masa sahabat.
para sahabat menyebar ke berbagai daerah, berbagai kultur. Nah, hukum tiap-tiap daerah itu berbeda, bisa berbeda-beda. Maka Imam Syafi'i itu punya dua kaul jadid dan kaul qadim. Ya, dua kaul ya, kaul jadid dan kaul qadim. Akibat dari perbedaan cara pandang dalam menetapkan kasus. Jadi secara bertahap usul fikih itulah mulai muncul di zaman Umar bin Khattab. Cuman dialog tentang usul fikih itu sudah mulai muncul ketika Muaz bin Jabal ini diutus ke Yaman. Dia diutus ke Yaman, Nabi tanya, nanti kalau di dalam Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, lalu bagaimana cara kamu mengeluarkan hukum? Kata Muaz bin Jabal, saya pakai akal. Saya pakai akal, kata. Itu ijtihadnya Muaz bin Jabal, memang dia sudah mujtahid. Alim dia di zaman para sahabat yang termasuk ahli fikih. Ini Muaz bin Jabal nih. Kemudian masa tabi'in. Nah, masalah-masalah semakin kompleks sekali karena ya semakin kesini semakin banyak masalah-masalah yang baru. Banyak masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang baru. Dalilnya tetaplah Al-Quran, tetaplah hadis. Cuman masalahnya saja yang terus berkembang. Sehingga butuh memang orang-orang yang berlevel mujtahid untuk mengeluarkan hukum dari kasus itu. Kemudian di sini ada 3 kelompok. Madrasah Al-Iraqi menggunakan qiyas. Madrasah Kufah menggunakan sebagai sumber hukum. Al-Kufah ini ada Irak, ada Kufah, ada Madrasah Madinah, hadis sebagai sumber hukum. Kemudian selanjutnya Imam Malik itu kan di Madinah dia menggunakan hadis sebagai sumber hukum. Kemudian masa abad pertengahan muncul 4 imam mazhab, yaitu ini Imam Abu Hanifah, nama aslinya Nu'man bin Sabit. Dia lahir 80, wafat 150. Jadi ketika beliau ini wafat, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf. Nah, dia tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, tidak ketemu karena ketika Imam Abu Hanifah wafat, dia baru lahir. Kalau Imam Malik ini masih ketemu, masih ketemu dia dengan Imam Abu Hanifah. Diceritakan ketemunya itu di Mekah, dia ketemu ketika naik haji, dialog dia. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ketemu dengan bahkan Imam Ahmad ini murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini murid daripada Imam Malik. Menarik, Imam Syafi'i ini ketika ngaji kepada Imam Malik, Imam Malik punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu luar biasa, tebal sekali itu. Imam Muwatta isinya hadis. Di antaranya banyak masalah hadis fikih juga. Nah, Muhammad bin Idris Syafi'i ini sebelum dia belajar ke Imam Malik, dia sudah hafal dulu kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik. Sudah hafal dulu, di luar kepala. Nah, itu jenisnya Imam Syafi'i. Hafal Quran masih kecil, sudah hafal Quran. Hafal kitab Muwatta juga masih di usia sekitar 10 tahun. Begitu juga Imam Ahmad ini, jenis-jenis semuanya, orang-orang pilihan semua. Maka mazhab dalam fikih itu yang muktabaroh, yang bisa kita jadikan pegangan, 4 imam inilah. 4 imam inilah. Imam Ahmad guru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada berguru kepada Nafi Maula Ibnu Umar. Imam Nafi berguru kepada Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah berguru kepada malaikat Jibril. Itu silsilahnya daripada Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad ini punya murid namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya lagi murid namanya Imam Muslim.
Jadi Imam Bukhari itu gurunya Imam Ahmad. Imam Muslim gurunya Imam Bukhari. Bahasa Arab mulai banyak berinteraksi dengan bangsa lain. Bangsa Arab mulai banyak berinteraksi dengan bangsa lainnya kemana-mana. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Afrika, dan kemana-mana sudah berkembangnya. Sehingga maka tadi itu banyak timbul aliran di sini. Irak, Kufah, Madinah. Karena nyebar kemana-mana para sahabat itu. Menurut Ibnu Nadim, ulama yang pertama kali menyusun ilmu ushul fikih adalah Imam Abu Yusuf. Bacanya sampai selesai nih, murid daripada Imam Abu Hanifah. Kitabnya tidak sampai kepada kita. Tidak sampai kepada kita. Tidak ketemu kita kitabnya. Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf dan jumhur ulama, yang pertama kali membukukan kaidah usul fikih itu adalah Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah, kitab pertama kali. Sehingga Imam Syafi'i lah dipandang sebagai bapaknya ilmu usul fikih. Karena beliau yang pertama kali. Beliau ini ngirim, ada satu gubernur yang pengen belajar, pengen tahu ilmu agama, pengen tahu hukum. Nah, dibuatlah surat. Nah, surat itulah isinya namanya Ar-Risalah, yang isinya tentang kaidah-kaidah usul fikih. Tebarnya 300-an halaman. Bayangkan ngirim surat halamannya sampai 300 halaman. Yang nulis muridnya, bukan dia yang nulis. Didikte, diimlakan. Alasan mengapa Imam Syafi'i disepakati sebagai ulama yang pertama kali menyusun kitab ushul fikih. Satu, dia mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Karena dia masih kecil itu tinggal di orang yang di dusun yang menggunakan bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang sesuai kaidah bahasa. Dia menguasai ilmu hadis, menguasai setiap permasalahan fikih, sangat bijaksana dalam menyikapi perbedaan para ulama, dan mampu merumuskan kaidah-kaidah yang menjelaskan ijtihad yang benar dan salah. Lanjutan, perbedaan para imam mazhab dalam isbat hukum. Imam Abu Hanifah, Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, fatwa tabi'in, qiyas, dan istifsan. Imam Malik, Al-Quran, hadis, amal, Ahlul Madinah. Nah, karena di masa Imam Malik kan tidak begitu jauh jaraknya dengan di masa sahabat dan di masa sahabat dan masa Nabi, sehingga dia masih meyakini bahwasanya amal Ahlul Madinah ini bisa dijadikan landasan hukum. Dia lama di Madinah, dia menetapnya memang di Madinah, tak kemana-mana, di Madinah saja. Istihsan, masalah mursalah, saddu zari'ah. Yang Syafi'i Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dia berusaha mengkompromikan pendapat Al-Hadis, ini Al-Hadis, Imam Malik Al-Hadis, dan Ahlul Ra'yi, Imam Abu Hanifah. Kita lanjut ke nanti materinya, kalau mau di copy silakan. Kalau mau pengen materi ini saya kirim. Kita masuk ke ini, bisa dilihat kan? Kirim PDF, Pak. Ini bisa dilihat kan ya? Bisa, Pak. Tujuan dan manfaat. Bisa, Pak. Tugas Bisa. nggak, Pak? Ada tugas. Tujuan. Bisa, Pak. Saya sengaja enggak buat PowerPoint-nya. Saya bicaranya lebih bebas. Kalau buat PowerPoint nanti terbatas. Saya buat PowerPoint yang disampaikan ini juga sesuai modul. Setelah mengetahui definisi usul fikih, topik, sumber dan sejarah, nah kita harus tahu tujuan dan kegunaan usul fikih. Ini perhatikan. Ini tujuannya nih. Untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap
dalil-dalil syara yang terperinci agar sampai pada hukum-hukum syara yang bersifat amali, praktis. Nah, itu tujuan untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara yang terperinci agar sampai pada hukum syara yang bersifat amali. Di mana tahu hukum zakat itu wajib? Dari firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Kok langsung mengatakan atuz zakah itu wajib? Nah, dalil-dalil yang umum tadi, al aslu fil amri lil wujub. Itulah dalil. Kemudian dengan usul fikih pula dapat dikeluarkan suatu hukum yang tidak memiliki aturan jelas dan bahkan tidak memiliki nas dengan cara kias, istihsan, istishab, dan berbagai metode hukum yang lain. Kemudian para ulama telah berhasil merumuskan hukum syara dengan menggunakan metode yang sudah ada dan terjabar secara terperinci di dalam kitab-kitab fikih. Maka usul fikih itu sangat berkaitan dengan fikih. Tidak cukup. Biasanya orang yang pakar usul fikih, insya Allah dia itu pakar fikih. Tapi kalau orang yang pakar fikih belum tentu dia bisa usul fikih. Orang yang ahli usul fikih bisa dipastikan dia itu tahu, ngerti dalam seluk-beluknya fikih. Tapi orang yang ahli fikih, nah belum tentu dia menguasai usul fikih. Pertama, apabila sudah mengetahui metode usul fikih yang dirumuskan oleh ulama terdahulu dan ternyata suatu ketika terdapat masalah baru yang tidak ditemukan dalam kitab terdahulu, maka dapat dicari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan menerapkan kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Kedua, apabila menghadapi masalah hukum fikih yang terwet dalam kitab fikih akan tetapi mengalami kesulitan dalam menerapkannya karena ada perubahan yang terjadi yang ingin merumuskan hukum sesuai dengan tuntutan keadaan terjadi, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah yang baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Maka nanti ada namanya kaidah fikih, kaidah usul fikih. Lalu selanjutnya adalah relasi ilmu kalam dan usul fikih. Coba ada yang ini resign nih, orang yang angkat tangan ini ada semua ya, aktif ya? Aktif, Pak. Ya, Pak. Aktif. Fajri, Muhammad Fajri. Aktif Bapak. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Fajri, supaya saya tidak ngomong sendiri. Ya, kamu juga ikut ngomong juga lah. Aktif, Pak. Ya, oke, Muhammad Fajri, silakan dibaca, Muhammad Fajri. Pada periode-periode Yang mana Fajri? Oh, jangan coret-coret lah, woi. Tolonglah jangan coret-coret. coret. Relasi antara ilmu kalam dan usul fikih. Yang ada pohon-pohon atau dari dia apakah buat tidak menangkan? Dan coret-coret teman-teman. Ada ini, Fajrinya ada. nya coret. Ada Pak, cuman belum paham nih. Gimana? Ini yang saya share screen ini kelihatan kan? Dibaca ya Pak. Kelihatan Pak. Pada periode berikutnya Yang mana para tuh? ulama mempelajari ilmu. Bukan. Yang mana yang Siapa nyoret-nyoret tuh? Yang periode itu enggak, Pak? ini kamu baca kan relasi antara ilmu kalam dan usul fikih? Pak, mohon maaf, share screen-nya itu PPT pada periode-periode, bukan yang Bapak Tidak bilang. Saya sudah bicara kemana-mana nih.
Iya, Pak. Ya karena Bapak keasikan, Pak. Jadi belum ganti slide. Saya kira saya baca sendiri. Nah, ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, Relasi antara ilmu kalam dan usul fikih. nah yuk baca, silakan. Siapa yang baca? Mengucapkan diri dari Oke, Febrian silakan. Kamu nih berapa itu nih ya? Banyak sekali kelasnya ya. Banyak, Pak. Prodinya. Tadi siapa ya yang disuruh baca? Siapa tadi yang ini? Yang baca siapa? Fajri. Saya tunggu nih. Kalau enggak bisa, kita ganti orang. Biar saya saja, Pak. Siapa namanya? Namanya siapa? Sini saya. Saya, Pak. Nah, itu kalau dilontarkan banyak yang mau kan? Ya, Pak. Maka tidak saya lontarkan, saya tunjuk juga tak ada yang ngomong. Jadi Saya aja, Pak. Dijelas pasti kan. nah, ini sudah. Coba saya tunjuk Sandi Siswanto, Kosma 1B BSI. Baik, Pak. Nah, kan jelas. Relasi antara ilmu kalam dan usul fikih. Menurut penelitian Harry Austin Wilson dalam The Philosophy of the Kalam terhadap literatur awal Islam tentang hersiografi seperti Kitab Al-Milal wa An-Nihal karya Asyik Al-Tani Al-Farq Bain Al-Firaq karya Al-Baghdadi serta sumber-sumber Yunani. Istilah kalam literal, pembicaraan atau ungkapan kata-kata sebenarnya merupakan penerjemahan bahasa Arab dari kosakata filsafat Yunani. Logat mengandung beberapa pengertian ungkapan, kata, rasio, dan argumen. Istilah kalam juga digunakan sebagai terjemahan bahasa Arab dari bahasa Yunani untuk menyebut suatu bidang ilmu tertentu. Dalam ungkapan Yunani, Coba, aduh, stop dulu, Siswanto, stop dulu. diterjemahkan dengan kalam fisikal. Halo, Sandi, stop dulu, Sandi. Coba kamu baca dari, itu terlalu panjang itu baca. Panjang kali. Panjang. Nah, di sini saja. Ilmu kalam adalah nama lain dari Ilmu kalam adalah nama lain dari sebagian nama, dari sebagian dasar kepercayaan atau keimanan dalam Islam. Nama lain yang juga sering disebut adalah ilmu tauhid, ilmu akidah atau aqaid, ilmu usuluddin, ilmu kalam dan teologi Islam. Semua ilmu itu membahas tata cara yang dipakai untuk mengesahkan Tuhan dan namun antara setiap ilmu itu terdapat perbedaan cara karena perbedaan penegakan objeknya. Tauhid melihat dari pentingnya keesaan Tuhan, ilmu akidah melihat dari keesaan Tuhan itu menjadi keyakinan. ya, cukup di situ. Kalam Cukup. melihat dari segi Cukup Sandi, cukup dulu. Ya, terima kasih. Perhatikan di sini ya. Di sini setiap ilmu itu terdapat perbedaan corak karena perbedaan penekanan objeknya. Di sini ilmu tauhid melihat dari pentingnya keesaan Tuhan atau ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifat Nabi, sifat para Rasul. Ilmu akidah melihat dari segi keesaan Tuhan. Jadi tauhid, kaidah, ilmu akidah, ilmu tauhid beda dia. Sisi pentingnya ada juga yang mengatakan sama. Dari segi keesaan Tuhan itu menjadi keyakinan umat Islam. Kita yakin adanya Allah, yakin adanya
semua utusan-utusan Allah. Ilmu kalam melihat dari segi teknis analisis yang menggunakan logika. Jadi ilmu kalam ini cenderungnya kepada logika atau mantik. Ya, lebih cenderung kepada penggunaan nalar logika. Maka kita di dalam satu kajian ilmu itu ada namanya ilmu mantik. Ada kajian kebahasaan itu ada ilmu mantik, ada ilmu bayan, ma'ani, badi. Nah, itu bagian daripada ilmu. Sementara ilmu ushul fikih, metodologi pemikiran Islam, ia menampilkan dasar-dasar rasional bagi pemikiran Islam. Walaupun ilmu ushul fikih resmi disusun oleh Imam Syafi'i, tapi ilmu ini sebagai disiplin tersendiri yang telah dibangun oleh para tabi'in, para tabi'in. Karena dia sifatnya metodologi ilmu ushul fikih sifatnya metodologi yang dipakai oleh ilmu-ilmu keislaman klasik, ia disebut sebagai metodologi tradisional Islam. Bagaimana hukumnya ini? Itu menggunakan metodologi dulu, dilihat dari Al-Quran, hadis, baru kemudian tahu nanti hukumnya. Yang disebut dengan keluaran hukumnya itulah namanya nanti fikih atau produk. Oleh karena itu, ilmu ini adalah produk khas umat Islam yang tidak dimiliki oleh orang Barat maupun peradaban manapun di dunia. Ushul fikih ini tidak ada orang Barat punya ushul fikih. Maksudnya orang non-Muslim. Menurut para pakar, ilmu ini tersusun dari berbagai disiplin ilmu, yaitu logika Aristoteles, itulah hubungannya. Apa hubungannya ilmu kalam? Dia tersusun, ilmu ushul fikih tersusun daripada ilmu kalam, ilmu bahasa. Kayak tadi kita bahas. Ilmu ushul fikih juga bahas masalah baik dan buruk. Masuk ke sini ke intinya. Relasi. Ini aku nih kayak mana? Kamera. Kayak mana kalau kita nak nengok kita? Assalamualaikum, relasi teman-teman. Ilmu kalam dalam ushul fikih dapat terlihat pada pembahasan tentang asal suatu hukum. Apakah dari Allah atau akal manusia. Nah, ini dibahas nih di dalam kajian ushul fikih. Jadi hubungannya di situ. Konsep baik buruk tadi sudah disinggung. Kemudian antara filsafat dengan ushul fikih. Kita langsung sini saja. Relasi antara ilmu ushul fikih dan filsafat terlihat ketika ushul fikih menetapkan hukum syariat karena menggunakan pemikiran filosofis. Nah, bahkan ushul fikih itu juga pakai logika. Kias itu kan pakai akal, pakai logika. Sehingga sangat berhubungan dengan filsafat. Filsafat pakai akal, pakai logika. Ya, sangat berhubungannya di situ. Kalau mau baca lengkapnya, silakan modulnya dibaca. Ini secara umum saja. Nah, berdasarkan argumentasi itu, maka ushul fikih dimasukkan ke dalam ruang lingkup filsafat. Dalam artian dia logis, sifatnya logis. Namun secara spesifik antara kedua disiplin ini tentu ada perbedaan. Termasuk tentunya dalam objeknya, objek pembahasan filsafat dengan ushul fikih itu berbeda. Nah, sains, relasi integratif antara fikih, ushul fikih dan sains. Sains dalam bahasa Inggris, istilah sains ini dalam bahasa Inggris, namun kenyataannya diambil berasal dari kata scire dalam bahasa Latin yang bermakna sama dengan to know, artinya mengetahui atau pengetahuan. Kita masuk ke sini saja langsung. Sains itu kan banyak bagiannya ya. Pembagian ilmu sains ini nanti kamu kan ada jurusan sains, enggak? Nanti ada kuliahnya tersendiri ini. Saya tidak menguasai ilmu sains. Ini ngutip-ngutip ini. Saya tak menguasai ilmu sains, sehingga di sini disinggung hanya sedikit. Untuk detailnya ya sesuai dengan jurusan kalian nanti. Pembagiannya itu ada biologi,
di sini ilmu alam. Pada ilmu pengetahuan alam itu ada biologi, ilmu yang pelajari tentang kehidupan manusia secara langsung. Terdiri dari fisiologi, genetika, taksonomi, anatomi, kemudian kimia, lalu fisika, ilmu bumi. Di modul ini saya jelaskan urut dulu, baru masuk di sini relasi. Apa itu sains, apa itu teknologi. Seperti ilmu sains, teknologi diciptakan untuk membantu kelangsungan dan kenyamanan kehidupan manusia. Teknologi mencakup semua barang yang digunakan manusia untuk menghasilkan efisien dan keefektifan waktu. Nah, pada dasarnya teknologi merupakan lanjutan dari ilmu sains. Sains kan teori, kemudian efektifnya, efisiennya, lalu menggunakan teknologi. Lanjutan dia dari ilmu sains. Nah, mengapa demikian? Coba bayangkan dari mana manusia pertama yang meninggalkan bumi menuju bulan. Orang yang naik ke bulan itu dari mana? Bagaimana caranya ke bulan itu? Tentu menggunakan teknologi. Maka dia berhubungan sekali sains dengan teknologi. Nah, penemuan-penemuan yang muncul seperti mesin cetak, telepon, internet, senjata nuklir ditemukan menggunakan metode dari sains. Jadi sangat berhubungan sekali teknologi dengan sains. Jadi baca nanti. Nah, masuk kepada usul fikih dan kaidah fikih. Siapa yang mau baca? Saya Pak. Saya Pak. Iya, Pak. Saya Pak. Sebut namanya, sebut namanya. Umi Pak. Ada dia ini dulu, Pak. Saya Pak. Yang perempuan lagi, tadi kan laki-laki, sekarang yang perempuan lagi. Gina Nadia Pak. Tadi yang pertama nyebut nama tadi Umi ya. Yang pertama nyebut nama sajalah. Umi siapa tadi? Saya Pak. Silakan. Pak, saya Pak. Silakan. 3. Usul fikih dan kaidah fikih. Terdapat 3 rumpun ilmu dalam kajian hukum Islam yang saling berkaitan antara satu sama lain, yakni usul fikih, dan kaidah fikih. Umat Islam pada umumnya lebih familiar fikih daripada 2 rumpun ilmu yang lain. Alasan sederhananya karena fikih bersinggungan dalam keseharian perilaku kaum muslimin. Definisi yang sudah dipahami oleh semua kalangan bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum Islam. Seluruh gerak-gerik dan tindak tanduk orang mukallaf terpantau dan disorot oleh fikih. Dengan demikian, fikih merupakan panduan praktis tentang tata cara dan perilaku sehari-hari seorang muslim dalam berinteraksi secara vertikal atau berhubungan dengan Tuhan, yang dikenal dengan ibadah, atau interaksi horizontal atau berhubungan dengan sesama muslim, alam dan lingkungan yang disebut dengan muamalah dalam arti yang luas. Secara istilah, sebagaimana telah didefinisikan di atas bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istimbat atau menggali dan menelaah dari dalil-dalil syar'i. Ungkapan yang sangat populer dalam pembahasan fikih, nahkumu bid-dawahir, atau kita memutuskan huruf zat, zawahir. Bizawahir, atau kita memutuskan dan menghukumi secara luar saja apa yang tampak, sehingga fokus sorotan fikih atau objek lainnya adalah perbuatan orang mukallaf. Oleh karena itu, yang dihukumi oleh fikih harus berbentuk perbuatan, bukan persoalan keyakinan yang menjadi gerapan tauhid rasa atau zawuk yang digarap oleh ilmu tasawuf. Hukum fikih tidak berkaitan dengan zat suatu benda. Dengan demikian, ibu kandung atau ibu mertua tidak haram. Yang haram adalah menikahi ibu kandung dan ibu mertua. Dalam teknologi informasi dikenal istilah hardware atau perangkat keras seperti komputer, laptop, HP, CD, flash disk, dan software atau perangkat lunak seperti aplikasi Zoom, Kompas, game,
WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Semua itu tidak bisa dihukumi dan tidak ada hukumnya. Baru ada hukum ketika aplikasi-aplikasi tersebut dioperasionalkan oleh seorang mukallaf, dan tentu hukumnya bervariasi bergantung aplikasi tersebut digunakan untuk apa-apa. Jika digunakan untuk sesuatu yang haram, maka menjadi haram sebaliknya. Jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka hukumnya bisa boleh, bahkan bisa menjadi wajib. Lanjut, Pak. Ya, cukup dulu. Nah, jadi berarti di sini laptop, HP yang kamu gunakan, apalagi Zoom ya, GPS, itu kan teknologi ya. Nah, itu namanya sarana kita. Ini enggak? Sarana namanya wasilah. Nah, namanya wasilah. Fikih itu tidak ada hubungannya dengan benda yang namanya HP ini. Benda namanya laptop, CD, tidak ada hubungannya. Ada hukumnya nanti ketika HP ini kita gunakan. Kamu gunakan HP, lihat apa misalnya, lihat video ceramah misalnya. Video ceramah, video pengajian. Baru nanti ada hukumnya kamu ngelihatnya itu. Nah, kita mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, tentu itu dapat mendekatkan diri kita kepada Rasul, kepada Allah. Tentu dapat pahala. Kalau HP ini tidak kita gunakan, pegang HP saja, ini ada hukum di situ. Atau laptop juga. Sebaliknya, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat, tentu ada hukum juga di situ. Jadi, HP atau laptop dan seterusnya ini sebagai perantara saja. Ya, sifatnya perantara. Bisa jadi nanti wasilah atau perantara ini wajib kita gunakan. Seperti alat-alat yang digunakan oleh para dokter atau orang yang pakar dalam ilmu falak untuk mengukur arah kiblat, untuk mengukur arah kiblat, ketepatan kiblat, untuk mengetahui awal Ramadan, akhir Ramadan. Penggunaan alat itu bisa dihukumi wajib jika ada alat lain yang bisa kita gunakan selain dari alat itu. Maka di situ letak hubungannya. Lalu usul fikih ini di mana? Usul fikih ini teorinya, metodenya yang diambil nanti dari metode qiyas, metode istisan, metode saddu zari'ah, fathu zari'ah, dan seterusnya. Dipaham ya? Nah, pengetahuan tentang metode dan tata cara memproduksi hukum-hukum syar'i melalui dalilnya itu disebut dengan usul fikih. Nah, ini contoh klasik nih, contoh klasik yang ada di kitab-kitab kuning. Membasuh muka dalam wudu merupakan kewajiban dan salah satu unsur yang harus ada atau rukun. Bagaimana metode dan cara menghasilkan hukum wajib membasuh muka dalam wudu? Itulah garapannya usul fikih. Kok bisa? Hukumnya wajib. Berwudu itu hukumnya wajib. Kalau tidak berwudu, nanti sholat kita jadi tidak sah. Nah, proses kita tahu hukumnya, prosesnya, caranya itu usul fikih yang ditempuh oleh orang-orang mujtahid melalui sumber-sumber hukum atau dalil dari syar'i. Nah, sementara rumpun ilmu yang terakhir, kaidah fikih itu, didefinisikan sebagai ketentuan umum atau dominan yang dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang menjadi cakupannya agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya. Jadi kaidah fikih menghimpun persoalan. Ini yang perlu kita. Kaidah fikih itu menghimpun persoalan fikih yang masih bertebaran di dalam kitab fikih dalam satu naungan berupa rumus dan ketentuan umum.
Intinya di sini nih, kaidah fikih itu. Menghimpun. Jadi persoalan fikih yang ada di kitab-kitab itu, yang masih bertebaran itu, dimasukkan dalam satu naungan berupa rumus dan ketentuan umum. Itulah namanya kaidah fikih. Maka antara kaidah fikih dan fikih tentu yang paling duluan adalah fikih, baru kemudian kaidah fikih. Apa contoh kaidah yang di dalamnya itu berupa rumusan dan ketentuan umum? Contoh di sini saya sebutkan, saya tulis al-yaqinu la yuzalu bish sakki. Bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini mencakup nih persoalan hukum yang terkait dengan keyakinan masuk sini. Bukan keyakinan dalam tauhid ya, tapi keyakinan dalam ketika kita beribadah. Misalnya saya tadi sholat zuhur, yakin sudah 3 rakaat, ragu 4 rakaat. Nah, maka yang kita ambil adalah 3 rakaat, bukan 4 rakaat, tapi 3 rakaat. Itu berkaitan dengan keyakinan dan keraguan. Ketika disiplin ilmu di atas dipertemukan dan bersinggungan dalam satu tem hukum syar'i secara sederhana, titik di sini ya, tem hukum syar'i sama-sama berhubungan dengan hukum syara. Secara sederhana, perbedaan antara 3 rumpun ilmu tersebut digambarkan. Usul fikih adalah rumah produksi atau pabrik, sementara fikih merupakan produknya, sedangkan kaidah fikih adalah pengikat yang menghubungkan produk-produk fikih yang bertebaran dan memiliki kesamaan jenis dalam produksi. Singkat kata, fikih adalah hasil atau produk, usul fikih adalah cara atau proses bagaimana memproduksi, sedangkan kaidah fikih adalah media untuk menata dan mengaitkan sekaligus merawat produk yang dihasilkan. Maka sini saya analogikan, seandainya fikih itu adalah roti ya, senang biasanya anak-anak perempuan itu senang makan roti, anak laki juga ya. Lebih banyak perempuan biasanya senang makan roti. Kan banyak macamnya roti itu, enggak? Banyak macamnya. Maka usul fikih adalah cara membuat roti. Nah, mungkin saja di sini ada yang punya produk membuat roti. Cara membuat roti itu kita analogikan sama dengan usul fikih. Rotinya itu namanya fikih. Sementara kaidah fikih itu adalah mengelompokkan. Ini roti tawar, ini roti manis. Apalagi banyak kan macam-macam roti ya. Nah, pengelompokan jenis-jenis produk roti itu namanya apa? Namanya kaidah fikih. Kaidah fikih. Nah, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Nah, Bisa, Pak. ada lagi topik, kalau topik lebih kecil cakupannya, lebih kecil lagi nanti. Kita tahu ini alhamdulillah ya. Tahu membedakan mana usul fikih, mana fikih, mana kaidah fikih sudah luar biasa. Sudah pengetahuan yang luar biasa yang kamu dapati untuk hari ini. Nah, ini perbedaan secara lebih detail lagi. Kita waktunya tinggal 2 menit nih. Mati sendiri nih nanti. Langsung ke relasi integratif. Langsung sini ya, mohon maaf ya. Karena waktu kita jam 10 selesai. Antara fikih dan sains dalam ilmu falak tidak lepas dari peran sentral ilmu falak. Ini kembali ke tadi, nyambungnya ke tadi. Beserta semua piranti pendukungnya yang
terbukti sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama aspek operasionalisasi. Nanti ini dibaca, kamu baca sendiri, kan sudah modulnya nanti saya share. Modulnya nanti saya share, kalian baca sendiri. Nah, untuk tugas menyusul, tugas usul fikih nanti kita menyusul saja. Ya, Tidak Pak. sekarang saya bagikan karena di grup insyaallah bisa dibagikan di grup nanti. Kalau ada pertanyaan, silakan japri sajalah. Japri saya. Tahu kan nomor WA saya, tahu kan? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Namanya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab namanya. Karena soalnya ada yang nanya tadi di WA saya, dia nanya, Pak bisa minta kirim nomor si Ustaz Sibawahi enggak? Bapak Sibawahi enggak? Nanya ke saya. Ya saya kan Sibawahi, mau ngirim nama siapa lagi? Nah, itu maka saya kasih tahu, nanti lihat di atas itu ada. Untuk absennya bagaimana, Pak? Absen saya kirim. Sebentar, saya kirim. Ini sudah jam 10 ya. Sudah, saya kirim sebentar. Pak, materinya bisa di-share di grup, Pak. Iya, nanti saya share. Lewat WA atau di Saya cuma punya WA, kamu punya Telegram ya? Punya, Pak. Punya kok, saya enggak Nggak punya, Pak. Dia cuma punya WA awal. Hah? Bagian Telegram Kalau mau ini, kalau mau apa namanya? BBM ada, Pak. Kalau mau Telegram itu kan muat banyak itu. Ya. Telegram. Telegram minta, Pak. Telegram itu muat banyak. Di Telegram minta. Kirim saya. Ini. Itu absennya sudah saya kirim. Muncul enggak? Saya Di kirim. grup WA ya, Pak? Enggak di sini. Belum masuk, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Nah, itu. Sudah ada, Pak. Pak, udah ada. Iya, Pak, sudah, Pak. Oke. Jadi Sabtu Minggu. Oh, dari sini. Nah, kalau ada masalah nanti kasih tahu saja. Kalau ada masalah. Ngirim campur. Ya. Terima kasih untuk kehadiran mahasiswa-mahasiswi di pertemuan pertama ini. Insya Allah besok itu kita libur. Jadi kita lanjut minggu depan. Pak, izinannya, Pak. Kalau tidak ada halangan. Gimana? Mananya, Pak. Tentang apa nih? Yang ini ya. Kok ada tim 19 nih, Pak? Gimana? Kok ada tim 19-nya, Pak? Yang di Tidak ada. Pak, tim 18 date, Pak, di absen. Tim 18. 19. 19 juga enggak ada, Pak. Sih. Iya, Pak. 18. Oh, nanti saya perbaiki lagi lah. Iya, Pak. Saya perbaiki saja. 18. Oke, saya perbaiki. Nanti saya share di grup. Baik, Pak. Nah, mohon maaf. Baik, Pak. Di WA. Enggak ada manfaatnya, ada berkahnya kuliah kita hari ini. Sehat-sehat semua. Sehat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.